Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Putri Rahmadani dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Ifah Masrifah, SEMM. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan atau leadership. Selamat menyaksikan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok untuk mencapai suatu visi atau serangkaian tujuan tertentu yang ditetapkan. Seseorang bisa memperoleh peran pemimpin hanya karena posisinya dalam organisasi tersebut. Namun, tidak semua pemimpin adalah manajer. Demikian pula sebaliknya, tidak semua manajer adalah pemimpin. Hanya karena suatu organisasi memberikan hak-hak formal kepada manajernya, bukan jaminan bahwa mereka mampu memimpin dengan efektif. Definisi kepemimpinan menurut para pakar. Kepemimpinan adalah cara gaya seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Hasibuan tahun 2000 halaman 167. B. Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara individu maupun kelompok, agar melakukan aktivitas dalam usaha mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Menurut Ulbert Silalai, tahun 2000, halaman 184. C. Kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas atau tindakan untuk mempengaruhi serta menggiatkan orang-orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Menurut Terry, tahun 2006, halaman 160. D. Kepemimpinan adalah seni kemampuan mempengaruhi perilaku manusia dan kemampuan untuk mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh pemimpin. Menurut Yayat H. Herujito, tahun 2004. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian suatu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab muhasabah, timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan. Berikut ini beberapa teori yang mengkaji tentang kepemimpinan. A. Teori sifat. Teori sifat adalah teori-teori yang mempertimbangkan berbagai sifat dan karakteristik pribadi yang membedakan para pemimpin dari mereka yang bukan pemimpin, dengan cara berfokus pada berbagai sifat dan karakteristik pribadi. B. Teori perilaku. Teori perilaku adalah teori-teori yang mengemukakan bahwa beberapa perilaku tertentu membedakan dari mereka yang bukan pemimpin. C. Teori situasional. Kepemimpinan situasional adalah sebuah teori kepemimpinan yang berfokus pada para pengikut. Kepemimpinan yang berhasil dicapai dengan cara memilih gaya kepemimpinan yang benar, yang menurut Hersey dan Blanchard bergantung pada tingkat kesiapan para pengikut. D. Teori jalur tujuan. Teori jalur tujuan. Teori jalur tujuan, part goal there, merupakan tugas pemimpin untuk memberikan informasi, dukungan, atau sumber-sumber daya lain yang dibutuhkan kepada para pengikut agar mereka bisa mencapai berbagai tujuan mereka. 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah, agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif, sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. 2. Fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. 3. Fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. 4. Fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah
kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk melimpahkan wewenang dengan melaksanakan secara bertanggung jawab. 5. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Tipe-tipe pemimpin. A. Tipe pemimpin pribadi. B. Tipe pemimpin non-pribadi. C. Tipe pemimpin otoriter. D. Tipe pemimpin demokratis. E. Tipe pemimpin paternalitas atau kebapaan. F. Tipe pemimpin alamiah. G. Tipe pemimpin militeristis. H. Tipe kepemimpinan karismatis. I. Tipe pemimpin yang terbuka. J. Tipe pemimpin konservatif. K. Tipe pemimpin partisan. L. Tipe pemimpin yang bertahan dan serba terima. M. Tipe pemimpin yang serba menimbun. N. Tipe pemimpin menyerang atau mengisap. O. Tipe pemimpin marketing. P. Tipe pemimpin produktif. Komponen-komponen kepemimpinan dalam organisasi. Pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan pengikutnya, yang mana ia tidak bekerja sendiri, namun membutuhkan komponen-komponen lain dalam kepemimpinan. A. Pemimpin, yaitu orang yang mampu menggerakkan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus mempunyai visi, spirit, karakter, integritas, dan kapabilitas yang tinggi. B. Kemampuan menggerakkan, yaitu bagaimana pemimpin menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi. C. Pengikut, yaitu orang-orang yang berada di bawah otoritas atau jabatan seorang pemimpin. D. Tujuan yang baik, yaitu apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. E. Organisasi, yaitu wadah atau tempat kepemimpinan berada. Pentingnya sebuah kepemimpinan yang efektif. A. Produktivitas sebuah kemampuan dan kemauan dapat menghasilkan prestasi kerja yang efektif dan berdaya guna dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan non-manusia. Dalam kasus ini, seorang atasan berperan untuk memaksimalkan produktivitas pegawai melalui peningkatan kemauan untuk bekerja keras dan berkontribusi secara tepat. B. Kepuasan kerja. Memberikan lingkungan kerja yang baik dapat menambah kepuasan kerja pegawai yang bergantung pada perilaku kepemimpinan terhadap pegawainya. Dengan demikian, atasan harus memastikan bahwa ia bersikap sesuai dengan apa yang bisa diterima oleh bawahannya. C. Bekerja sama kelompok. Seorang atasan harus memastikan bahwa mempekerjakan tugas masing-masing dengan sebaik-baik dan saling percaya satu sama lain untuk memajukan organisasi mereka. Pemimpin memotivasi mereka dalam mencapai tujuan organisasi. D. Kegiatan yang terorganisir. Seorang pemimpin memastikan segala aktivitas organisasi didelegasikan secara adil dan merata pada pegawainya untuk menghindari bentrok di lingkungan organisasi. E. Semangat karyawan. Semangat kerja yang tinggi dari seorang pegawai dapat membantu terwujudnya kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang bijaksana mampu memberikan hak kepada setiap kelompok dalam hal pemikiran dan perilaku agar dapat terjalin interaksi yang lebih baik. Lebih lanjut, hubungan yang baik yang difasilitasi antara anggota-anggota kelompok dengan menjaga disiplin dan pengawasan pada karyawan. F. Koordinasi. Mengintegrasikan tujuan pribadi dan tujuan kelompok yang meningkat persamaan dari dua kepentingan. Pemimpin menyimpan informasi yang dibutuhkan kelompok untuk membuat suatu keputusan umum dalam rangka mengkoordinasi upaya secara keseluruhan. Referensi buku dari buku Perilaku Keorganisasian dengan penulis Ahmad Rizzi Elroy, SEMM, tahun 2018, dan buku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi dengan penulis Samsu Kibadu dan Nafiati De Jafri, tahun 2017. Cukup sekian
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching, bye-bye.